Ya, di lab ke-22 kali ini kita akan mempelajari tentang spanning tree protocol. Jadi spanning tree protocol ini biasa digunakan di sebuah jaringan yang bersifat redundant, atau sebagai contohnya kita buat topologinya terlebih dahulu seperti ini. Sebuah jaringan redundant adalah bisa dikatakan juga sebagai sebuah jaringan untuk membackup, atau jadi kalau misalkan kita biasa menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 menggunakan kabel strike-nya dengan satu kabel saja, di jaringan redundant ini biasanya kita memasangkan kabel untuk menghubungkan antara switch itu bisa 2, 3, 4 atau lebih. Pemasangan kabel lebih dari satu ini berfungsi untuk apabila jadi di salah satu kabelnya terputus, maka koneksi jaringan akan tetap berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Jadi itu fungsi pertama dari jaringan redundant dengan menghubungkan kabel antar switch lebih dari satu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang spanning tree. Spanning tree itu sebuah protokol yang digunakan untuk memblok salah satu kabel atau memblok salah satu dari jalur yang terpasang di kabel agar tidak terjadinya looping. Mesti kita cek terlebih dahulu SH spanning tree, kita cek spanning tree-nya. Nah, di VLAN 1 ini, VLAN 1 yang termasuknya ke VLAN default, kabelnya itu bersifat root bridge, artinya untuk jalur untuk pengiriman datanya. Kita cek di switch yang satunya lagi dengan kombinasi spanning tree. Nah, di sini port 2-nya bersifat status port yang di port 2 di switch ke satu ini tidak ada status apa-apa. Karena tidak ada status apa-apa, nah di port 2-nya ini masih hijau, berarti kan bisa untuk mengirim pakai data. Namun di fase Ethernet 0/3 di switch 1 itu di blok. Nah, ini fase Ethernet yang di switch 0 dijadikan root bridge. Nah, di sini kita akan mengubah spanning tree-nya yang di pas Ethernet 0/3 kita akan ubah. Kita akan pindahkan blocking state-nya yang dari fase Ethernet 0/3 di switch 1. Nah, ini di port 2 itu dengan priority di switch 0, statusnya adalah root bridge dengan priority 32769. Maka saja kita akan mengubah priority-nya agar menjadi root bridge di switch 1-nya ini. Caranya kita masuk ke VLAN 1 yang merupakan VLAN default. Spanning, komennya adalah spanning strip tree spasi VLAN 1. Maaf, di sini ada kesalahan. Komennya adalah spanning strip tree spasi VLAN 1 spasi priority.
Nah, sini kita masukkan priority yang akan kita gunakan. Jadi semakin kecil priority-nya, maka port itu akan dijadikan sebagai load bridge. Jika semakin besar priority-nya dibandingkan port lain, maka port yang memiliki priority besar akan dijadikan sebagai block state. Nah, sini kita masukkan sebagai priority 20. Namun sini tidak bisa karena tidak diizinkan. Priority yang diizinkan itu sudah ada di dalam tabelnya. Nah, di tabel ini priority yang bisa kita gunakan. Jadi memasukkan priority-nya itu tidak bisa sembarangan. Sudah disediakan, priority-nya sudah disediakan ada si switch tersebut. Di sini kita akan ganti spanning tree VLAN 1 dengan priority-nya yaitu 0. Lalu kita tekan enter. Kita akan cek lagi status spanning tree-nya dari si switch 1. Nah, di sini sudah berubah. Kita ceknya di sini ya, di SH spanning tree. Nah, di priority-nya itu menjadi 1 dengan status portnya itu dengan root bridge. Berbeda dengan sebelum kita konfigurasi dengan priority-nya itu 32769 dengan status portnya itu sebagai blocking state. Nah, ketika kita sudah ubah priority-nya menjadi lebih kecil, maka si port fase Ethernet 0/3 di switch 1 menjadi root bridge. Statusnya berubah menjadi root bridge, yang artinya tidak diblok. Nah, di sini sudah hijau, sudah hijau di sini menandakan bahwa si port tidak menjadi alternatif atau tidak menjadi blocking state-nya. Nah, komennya ini spanning tree VLAN 1 priority-nya, lalu kita masukkan nilai priority yang akan kita masukkan yang sudah disediakan di tabel si switch-nya ini. Setelah kita ubah, kita cek dengan do SH spanning tree. Nah, di sini status port sudah berubah karena priority-nya lebih kecil gitu. Jadi semakin kecil priority-nya, maka status port akan berubah menjadi root bridge. Jika port interface-nya itu memiliki priority besar di antara port interface lain, maka port dengan priority terbesar tersebut akan dijadikan sebagai blocking state-nya. Nah, di sini di priority 1 dengan MAC address sekian, dengan status portnya itu tidak memiliki status, dijadikan sebagai blocking state, ditandai dengan lampunya yang tidak hijau gitu. Jadi lampunya itu berwarna oranye dan menandakan bahwa si port Ethernet 0/3 di switch 0 menjadi blocking state-nya.